Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video ini saya akan membahas materi teknologi digital, mata pelajaran fisika kelas 12. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, teknologi digital, yang kedua, penyimpanan data, yang ketiga, transmisi data, yang keempat, bilangan biner, dan yang kelima, gerbang logika. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teknologi digital. Pengertian teknologi digital. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Kata digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan, yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Jadi, teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Perlu diketahui, jumlah jari jemari manusia normal ada 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka, 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner atau bit. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital. Sistem digital menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Contohnya angka 110 memiliki panjang 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Kelebihan teknologi digital. Yang pertama, berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network. Yang kedua, peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis dengan ukuran lebih kecil dan memiliki daya tahan yang baik. Yang ketiga, dengan adanya stasiun pengulang, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir. Yang keempat, tersedianya kapasitas transmisi yang besar. Yang kelima, sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel, sehingga tidak bergantung jarak. Yang keenam, efisien biaya. Yang ketujuh, pada saat transmisi, data dapat tetap utuh. Selanjutnya, kekurangan teknologi digital. Yang pertama, pada proses digitalisasi, informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya satu alat dengan alat lainnya. Yang kedua, teknologi analog yang masih mendominasi, misalnya dalam hal komunikasi. Karenanya dibuat alat analog digital converter dan digital analog converter. Yang ketiga, biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital yang mahal, misalnya mengubah televisi dan radio. Materi yang kedua yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, dan tulisan. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data strong, merujuk pada media penyimpanan berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory.
Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yakni memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor perangkat biasanya. Memori internal juga merupakan memori utama yang difungsikan untuk menyimpan data atau program. Terdapat dua jenis memori internal, yakni read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan satu daya. Yang kedua, RAM. RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Jenis memori yang disimpan di dalam RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yakni yang pertama flash disk, yang kedua micro SD, dan yang ketiga hard disk. Materi yang ketiga yaitu transmisi data. Transmisi menurut KBBI adalah pengiriman pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Adapun data adalah keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan tulisan. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh transmisi data yang paling sederhana adalah ketika ada seorang yang sedang berbicara kepada orang lain. Sistem digital hanya mengenal dua jenis sinyal, yaitu sinyal yang dinyatakan dengan besaran fisik berupa tegangan tinggi dan tegangan rendah. Tegangan tinggi biasanya dinyatakan dengan 1, dan tegangan rendah biasanya dinyatakan dengan angka 0. Dengan menggunakan perangkat digital, misalnya komputer, setiap informasi dapat diubah menjadi sinyal digital 0 dan 1. Gambar, suara, teks maupun gambar bergerak atau video dapat dikonversi menjadi angka 0 dan 1 untuk kemudian ditransmisikan atau disimpan dengan cara yang sama. Komputer menerima sinyal-sinyal tersebut pada akhirnya dapat memproses dan menampilkan kembali dalam bentuk gambar, suara, teks maupun video. Berdasarkan jumlah rangkaian atau kabel yang menghubungkan dua buah perangkat digital, transmisi data digital dibedakan menjadi dua, yaitu transmisi paralel dan transmisi seri. Transmisi paralel adalah transmisi data digital yang menggunakan lebih dari satu sistem rangkaian koneksi. Sedangkan transmisi seri adalah transmisi digital yang hanya menggunakan satu sistem rangkaian koneksi. Apa saja peralatan yang dapat melakukan transmisi data? Yang pertama, televisi digital. Televisi adalah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersama-sama. Komunikasi yang dibangun oleh televisi bersifat satu arah. Prinsip kerjanya yaitu stasiun televisi mentransmisikan gambar dan suara yang akan diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah menggunakan antena khusus. Pada mulanya, televisi generasi awal masih menggunakan sistem transmisi analog. Sistem transmisi analog mengkodekan gambar dan suara dengan cara memvariasikan tegangan listrik dan atau frekuensi dari sinyal. Adanya kemajuan teknologi mengakibatkan siaran televisi analog diganti dengan siaran televisi digital. Teknologi televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode-kode digital 1 atau 0. Yang kedua, telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Ponsel hampir mirip dengan telepon konvensional yang memakai kabel, tetapi berbeda dalam hal bentuk dan kepraktisan.
Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Sementara telepon kabel terbatas untuk dipindahkan karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Saat ini, hampir setiap orang mempunyai telepon seluler, baik bagi yang sekedar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan hingga ke fungsi hiburan. Telepon seluler dapat dibawa kemanapun, portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM dan sistem CDMA. Yang ketiga yaitu komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di dalam sebuah komputer, memori adalah urutan bit yang dinomori atau sel dengan masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi tersebut berisi perintah bagi komputer tentang berbagai hal yang harus dilakukannya. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Memori akan menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka binar. Apabila informasi belum berbentuk binar, informasi tersebut akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi dengan mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka binar dengan menggunakan salah satu metode pemecahan instruksi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai informasi. Informasi yang dapat disimpan dalam satu sel dinamakan sebuah bit. Jika komputer terhubung ke jaringan baik lokal maupun interlokal, proses transmisi datanya pun dilakukan secara digital. Selanjutnya, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversikannya ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8, dengan istilah 1 bit atau bita. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Sistem bilangan biner adalah salah satu dari 4 sistem bilangan yang digunakan komputer. Sistem bilangan biner merupakan bilangan yang menggunakan basis 2, serta dua macam simbol bilangan, 0 dan 1. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang umum adalah sistem bilangan desimal, oktal, heksadesimal, dan biner. Yang pertama biner, basis 2, notasi 2 dengan simbol angka 0 dan 1. Yang kedua oktal, basis 8. Notasi 8 dengan simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Desimal, basis 10. Notasi 10 dengan simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang keempat heksadesimal, basis 16. Notasi 16 dengan simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Cara mengkonversikannya, membagi bilangan desimal dengan 2 atau basis bilangan biner. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya dituliskan. Lalu hasil pembagiannya dibagi terus dengan 2 hingga hasil baginya kurang dari 2. Hasil konversi, urutkan angka dari hasil bagi terakhir diikuti dengan sisa pembagian dari paling akhir hingga paling awal. Contoh soalnya yaitu ubahlah bilangan desimal berikut menjadi bilangan biner. 72 basis 10 sama dengan, cara menjawabnya yaitu 72 dibagi 2 sama dengan 36 sisa 0.
36 dibagi 2 sama dengan 18 sisa 0. 18 dibagi 2 sama dengan 9 sisa 0. 9 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Jadi, bilangan biner dari 72 basis 10 adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Cara mengkonversikannya dengan mengalihkan satu persatu angka pada bilangan biner dengan 2 atau basis biner, pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Mulai dari angka biner yang paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh soal, yaitu ubahlah bilangan biner ke desimal. Soalnya yaitu 110 basis 2 sama dengan, cara menjawabnya yaitu dengan 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya 6 basis 10. Nah, materi yang kelima yaitu gerbang logika. Gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate. Gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar Boolean, ada 7 macam gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Yang kedua yaitu gerbang OR. Gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Yang ketiga gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Yang kelima ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Yang keenam gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Yang ketujuh gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Sekian pembahasan materi teknologi digital. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.